pemirsa, Breaking News kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Saya, Ferdi Ahmad Winata, akan membawakan berita terkini dan teraktual, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Natuna kembali memanas setelah Cina meminta agar Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak yang berada di perairan Natuna yang diklaim bahwa pengeboran tersebut berada di wilayah kekuasaan Cina. Pasalnya, Indonesia sudah mengatakan dengan tegas bahwasanya ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut, dan dinamai perairan tersebut dengan perairan Natuna Utara. Namun, Cina merasa keberatan akan hal itu, yang diklaim bahwa jalur perairan tersebut di bawah milik teritorial kekuasaannya. Konflik Indonesia dan Cina memang sudah lama terjadi, sejak awal tahun 2021, yang mengklaim bahwa perairan Natuna itu berada di bawah kekuasaan Cina. Lantas, bagaimana kronologis tersebut bisa terjadi? Konflik kembali terjadi antara Cina dan Indonesia di lepas pantai perairan Natuna. Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Natuna Utara yang diklaim milik mereka. Pasalnya, Indonesia sudah mengatakan dengan tegas dalam Konvensi PBB tahun 2017 bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia. Sengketa Laut Cina Selatan memang sudah lama terjadi sejak tahun 1947 silam. Dasar Cina yang mengklaim seluruh Laut Cina Selatan yaitu 9 garis putus-putus atau Main Dash Line. Reuters pada Kamis 2 Desember 2021 melaporkan Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Cina Selatan yang diklaim perairan tersebut milik mereka. Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun ini tanpa adanya jalan keluar. Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Farhan mengatakan ia menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dengan jelas meminta Republik Indonesia menghentikan pengeboran di lepas pantai Natuna karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah Cina. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata Muhammad Farhan kepada Reuters. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak kami di bawah hukum laut, ujar Muhammad Farhan kepada Reuters. Dalam pendalaman itu, terungkaplah Cina pernah mengirim surat protes kepada Indonesia. Ada 2 surat protes diplomatik, yaitu latihan bersama Garuda Shield dan protes keberadaan pengeboran itu sendiri, ujar Muhammad Farhan kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis 2 Desember 2021. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membalas nota diplomatik tersebut. Pemerintah mengirim surat balasan yang mengatakan bahwa protes itu tidak bisa kami terima karena kalau pengeboran di wilayah landasan kontingen sesuai UNCLOS, kalau latihan karena kita tidak punya fakta pertahanan dengan siapapun. Karena pemerintah butuh dukungan politik, maka DPR perlu menyatakan dukungan atas sikap tersebut, ujar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membalas nota diplomatik tersebut. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia dianggap menjadi penengah dan tidak pernah mengklaim wilayah itu. Di beberapa kali kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta setiap negara menghargai hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ditetapkan pada tahun 1982. Tak beberapa lama, kapal penjaga pantai Indonesia juga ikut berada di sana.
Menanggapi pernyataan dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan kapal penjaga pantai Cina melakukan kegiatan patroli normal di perairan di bawah yurisdiksi Cina. Kemlu Cina tidak menanggapi pertanyaan tentang komunikasi dengan Indonesia selama pengeboran, dan Kementerian Pertahanan Cina tidak menanggapi permintaan komentar. Konflik Cina dan Indonesia memang tidak kunjung usai. Apalagi setelah diresmikannya Konvensi PBB bahwasanya ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia. Lantas, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Baik, di sini saya sudah ditemani oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih. Yang kita ketahui bahwa tengah-tengah ini sedang ramai perbincangan antara konflik Cina dan Indonesia di perairan Natuna Utara. Persoalan ini, konflik ini terjadi gara-gara pihak Indonesia melakukan eksplorasi migas di perairan Natuna Utara, bukan ujung lautan Cina Selatan. Nah, kenapa benar sedemikian? Karena lautan tersebut sudah diresmikan pada tahun 2017 dalam Konvensi PBB tentang hukum kelautan. Bahwasanya Indonesia telah mengatakan dengan tegas bahwasanya ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia. Namun dalam hal ini, Cina merasa keberatan karena wilayah teritorial tersebut merupakan lautan tradisional mereka pada zaman dahulunya. Sebenarnya, konflik ini bukan hanya ramai di Indonesia saja, bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan negara tetangga juga merasa demikian. Seperti Singapura, kita tahu bahwa negara tetangga kita, Malaysia, dan lain sebagainya yang berada di Asia Tenggara. Karena Cina memutuskan 9 dash line atau 9 garis putus-putus itu secara sepihak, bukan melainkan dari beberapa negara. Karena disitulah bermunculan konflik. Bahwasanya Cina mengatasnamakan bahwa perairan Laut Cina Selatan merupakan daerah kekuasaannya. Maka itu Indonesia menegaskan dalam Konvensi PBB tahun 2017 mengatakan dengan tegas bahwasanya ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia. Begitupun demikian pada anggota Menteri Pertahanan Muhammad Farhan yang tidak salah mengatakan karena perairan tersebut merupakan kedaulatan kami, bukan milik kedaulatan Cina. Jika ia melarang, kami kan berada di posisi wilayah kami, bukan di wilayah dia. Lantas mengapa demikian? Nah, karena Cina ini merasa keberatan bahwasanya daerah teritorial itu masih milik kekuasaannya. Ya, baik, terima kasih. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Winata atas pendapatnya. Baik, acara tersebut sekaligus menutupi perjumpaan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan terima kasih.